Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejuta Hikmah, tempat di mana kita berbagi inspirasi, pengetahuan, dan kisah penuh makna. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai hikmah kehidupan yang bisa memperkaya jiwa dan menambah wawasan. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari bersama menemukan sejuta hikmah di selangkah kehidupan. Selamat menyaksikan. Bencana alam semakin sering terjadi, kejahatan merajalela, dan fitnah semakin nyata. Apakah ini tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan oleh Nabi? Sebagian di antaranya mungkin sudah terjadi tanpa kita sadari. Simak sampai habis agar kita tidak termasuk golongan yang lalai. Pernahkah kamu merasa dunia ini semakin kacau? Kejahatan yang dulu jarang terdengar, kini menjadi berita sehari-hari. Orang-orang semakin egois, kepedulian memudar, dan fitnah bertebaran di mana-mana. Lihatlah sekelilingmu, betapa banyak manusia yang lebih mencintai harta daripada nilai-nilai kebaikan. Seolah-olah dunia ini sedang menuju sesuatu yang besar. Sesuatu yang telah diperingatkan sejak berabad-abad lalu. Nabi Muhammad telah memberitahu kita tentang tanda-tanda kiamat. Bukan sekadar dongeng atau ramalan tanpa dasar, tetapi peringatan nyata yang kini mulai tampak satu persatu. Jika kita renungkan, banyak dari tanda-tanda itu telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi, apakah kita menyadarinya? Ataukah kita terlalu sibuk dengan dunia hingga tidak melihat kenyataan yang ada di depan mata? Bayangkan, jika waktu benar-benar semakin dekat, jika hari yang dijanjikan itu benar-benar akan tiba dalam hidup kita. Apakah kita sudah siap? Ataukah kita justru menjadi bagian dari mereka yang lalai? Di video ini, kita akan membahas tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan oleh Nabi. Dengarkan baik-baik, resapi setiap kata, karena ini bukan hanya tentang masa depan, ini tentang kita, sekarang. Dunia ini tak lagi seperti dulu. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak bisa kita lihat dengan mata, tapi bisa kita rasakan dalam hati. Rasanya semakin sesak, semakin gelap. Seakan-akan ada bayangan besar yang mendekat, tapi kebanyakan dari kita memilih untuk tidak peduli. Padahal, tanda-tanda itu sudah ada, sudah terjadi, sudah kita alami sendiri tanpa sadar. Dahulu orang berhati-hati dalam berbicara. Mereka menjaga ucapannya agar tidak menyakiti orang lain. Tapi sekarang, kebohongan adalah hal biasa. Fitnah menyebar lebih cepat dari cahaya. Hanya dengan satu sentuhan jari, berita palsu bisa sampai ke ribuan, bahkan jutaan orang dalam hitungan detik. Kata-kata kasar, penghinaan, dan kebencian bertebaran di mana-mana. Tidak ada lagi batas antara benar dan salah, karena kebenaran telah dibungkam oleh suara-suara yang lebih nyaring, suara yang dipenuhi dusta. Pernahkah kamu melihat seseorang yang dulu begitu taat, tapi kini menjauh? Pernahkah kamu mendengar seseorang yang dulu membela kebenaran, kini justru menertawakan ajaran agamanya sendiri? Rasulullah tekankan kita bahwa di akhir zaman, Islam akan kembali asing, seperti pertama kali datang. Dan sekarang kita melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang malu mengenakan hijab. Orang takut membaca Al-Quran di tempat umum. Orang lebih percaya pada tren dan opini manusia daripada wahyu dari Tuhannya. Kita menyebut ini kemajuan. Tapi benarkah ini kemajuan? Ataukah ini adalah awal dari kehancuran? Dulu, orang mengukur keberhasilan dari akhlak dan ilmu. Sekarang orang diukur dari seberapa mahal bajunya, seberapa besar rumahnya, dan seberapa tinggi gedung yang dia bangun. Rasulullah bersabda bahwa di akhir zaman, orang-orang yang dulunya miskin dan tak punya apa-apa akan berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Lihatlah kota-kota besar. Lihatlah gedung-gedung pencakar langit yang terus bertambah. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini adalah bukti bahwa sabda Nabi adalah kebenaran yang tak bisa disangkal? Pernahkah kamu merasa bahwa waktu berjalan begitu cepat? Seakan-akan baru saja kita memasuki tahun baru, tapi tiba-tiba kita sudah berada di penghujung tahun lagi. Dulu, sehari terasa panjang. Sekarang, seminggu berlalu dalam sekejap. Rasulullah telah memperingatkan kita bahwa di akhir zaman, waktu akan terasa semakin singkat. Apakah ini hanya perasaan? Atau memang dunia ini sedang bergerak menuju akhirnya? Ini semua bukan lagi sekadar tanda-tanda yang jauh di masa depan. Ini adalah kenyataan. Sesuatu yang sudah ada di depan mata. Tapi pertanyaannya, apakah kita menyadarinya? Ataukah kita termasuk orang-orang yang melihat, tapi tidak benar-benar memahami? Jika tanda-tanda kecil kiamat sudah kita lihat dengan jelas, maka bagaimana dengan tanda-tanda besarnya?
Tanda-tanda yang akan mengubah dunia, menggetarkan hati, dan membuat orang yang paling sombong sekalipun berlutut dalam ketakutan. Saat tanda-tanda besar ini mulai muncul, tidak akan ada jalan kembali, tidak akan ada kesempatan untuk berpaling. Semuanya akan terjadi satu demi satu, tanpa bisa dihentikan. Pernahkah kamu membayangkan hidup di dunia yang penuh kebohongan, di mana kebenaran dan kesesatan bercampur hingga tak bisa dibedakan? Itulah yang akan terjadi ketika Dajjal muncul. Sosok yang penuh tipu daya, yang akan mengaku sebagai Tuhan, yang akan memperdaya manusia dengan mukjizat palsu. Bayangkan, seseorang yang bisa menghidupkan orang mati, menurunkan hujan di tanah yang kering, memberikan kekayaan kepada yang miskin, dan menyesatkan jutaan orang dengan mudahnya. Seorang pemimpin yang akan membuat manusia terpecah, yang akan menguji iman hingga ke titik terlemah. Nabi Muhammad menggambarkan Dajjal sebagai ujian terbesar yang pernah ada. Dia tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga menguasai hati manusia. Orang-orang akan berlari kepadanya, memujanya, mempercayainya, dan hanya mereka yang memiliki iman yang kokoh yang akan selamat dari tipu dayanya. Sekarang pikirkan, jika Dajjal datang hari ini, apakah kita cukup kuat untuk menolaknya? Atau justru kita termasuk orang-orang yang dengan mudah tergoda oleh janji-janji manisnya? Ketika dunia berada di ambang kehancuran, ketika kebohongan merajalela dan keimanan hampir padam, maka langit akan terbuka dan seseorang akan turun. Nabi Isa dia tidak datang sebagai Tuhan seperti yang banyak disalahpahami, tapi sebagai hamba Allah, sebagai penyelamat yang akan mengalahkan Dajjal dan menegakkan keadilan. Bayangkan, bagaimana dunia akan gempar ketika sosok yang sudah lama dinantikan itu akhirnya muncul. Bagaimana orang-orang yang selama ini menolak kebenaran akan ketakutan, dan bagaimana orang-orang yang beriman akan menangis dalam sujud penuh syukur. Nabi Isa akan memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Dia akan menunjukkan bahwa agama yang dibawa oleh para nabi adalah satu, bahwa Islam adalah jalan yang hakiki. Tapi pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang akan menyambutnya? Atau kita justru akan menjadi mereka yang masih meragukan kebenaran? Setelah Dajjal dikalahkan, dunia tidak serta-merta menjadi damai. Akan datang ujian lain, lebih besar, lebih mengerikan. Yajuj dan Majuj, makhluk-makhluk yang selama ini terkurung, yang jumlahnya begitu banyak hingga seperti air bah yang tak terbendung. Mereka akan keluar dan menghancurkan segala yang ada di hadapan mereka. Mereka akan melahap sumber daya, mengeringkan sungai, meratakan gunung, dan membuat manusia ketakutan luar biasa. Bayangkan, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa menghentikan mereka. Mereka bukan hanya sekadar musuh, mereka adalah gelombang kehancuran yang akan meluluhlantakkan bumi. Dan ketika semuanya terasa tidak mungkin lagi, ketika manusia hampir kehilangan harapan, hanya doa dan pertolongan Allah yang akan menyelamatkan mereka. Semua ini bukan sekadar cerita, ini adalah kepastian. Sesuatu yang akan terjadi. Dan saat tanda-tanda besar ini mulai muncul, tidak ada lagi ruang untuk ragu. Tidak ada lagi kesempatan untuk berbalik. Kita telah melihat tanda-tanda kecil. Kita telah membayangkan tanda-tanda besar. Tapi sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan? Dunia terus berjalan, hari berganti hari. Kita bangun di pagi hari, sibuk dengan urusan dunia, mengejar pekerjaan, mencari harta, mengejar impian. Tapi pernah kita berhenti sejenak? Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, untuk apa semua ini? Apakah semua ini hanya tentang hidup, bekerja dan mati? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu di depan? Setiap kali kita melihat ke langit, pernahkah kita berpikir bahwa suatu hari langit itu akan terbelah? Bahwa bintang-bintang akan berjatuhan? Bahwa bumi yang kita pijak ini akan berguncang begitu dahsyat, hingga gunung-gunung yang kokoh pun runtuh seperti debu? Itu bukan dongeng, itu bukan imajinasi, itu adalah kenyataan yang pasti terjadi. Tapi apakah kita siap? Kita tidak tahu kapan kiamat akan datang. Tapi kita tahu satu hal yang pasti, kematian akan datang. Dan ketika kematian tiba, dunia ini tak lagi berarti. Rumah mewah, uang berlimpah, popularitas, semua itu tak akan menyelamatkan kita. Hanya satu hal yang akan menemani kita ke dalam kubur, amalan kita. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah cukup beramal? Apakah kita sudah cukup mempersiapkan bekal? Kita selalu berpikir bahwa masih ada waktu. Kita berkata dalam hati, nanti saja, aku masih muda, aku masih punya banyak kesempatan untuk berubah. Tapi siapa yang menjamin kita masih hidup besok?
Siapa yang bisa memastikan kita akan bangun dari tidur kita esok pagi? Betapa banyak orang yang pergi tiba-tiba tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Betapa banyak orang yang menyesali hidupnya di saat-saat terakhir ketika sudah terlambat untuk kembali. Maka sekaranglah waktunya. Bukan besok, bukan nanti. Sekarang, saat ini. Kita masih punya kesempatan untuk berubah. Kita masih bisa kembali kepada Allah sebelum pintu taubat tertutup. Kita masih bisa memperbaiki diri sebelum hari di mana setiap manusia hanya bisa menangis, memohon kesempatan kedua yang tak akan pernah datang. Jangan menunggu tanda-tanda besar kiamat untuk sadar. Jangan menunggu bencana, perang, atau kehancuran untuk kembali kepada Allah. Kita tak butuh bukti lain. Semua tanda-tanda kecil sudah ada di depan mata. Yang kita butuhkan sekarang hanyalah keberanian untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah aku sudah siap? Apakah aku benar-benar telah mempersiapkan diri untuk bertemu dengannya? Waktu terus berjalan. Dan setiap detik yang berlalu adalah satu langkah lebih dekat menuju akhir. Maka pilihlah jalanmu sekarang sebelum terlambat. Bagikan video ini agar lebih banyak yang tersadar. Subscribe untuk konten penuh hikmah lainnya. Moga kita termasuknya Allah selamatkan. Amin.